والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه في الدارين آمين اللهم آمين. اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم بك فأناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق طابة النصر وصلاح الجسد والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zamu ayatan fil Qur'ani ayatul kursiyyi wa a'dalu ayatin fil Qur'ani innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa akhwafu ayatin fil Qur'ani faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa arja ayatin fil Qur'ani ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Rawahu Syirazi an Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan inayah serta taufik hidayahnya, nikmat sehat walafiat. Kembali kita berkumpul dalam rangka menggugurkan kewajiban kita mencari dan mengkaji ilmunya Allah. Kita awali dengan berzikrullah, mudah-mudahan ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak saudara sekalian, melanjuti pengajian kita. Pernah kita membahas a'dhamun nasi barakatan aisaruhunna ma'unah. Perempuan yang paling besar mengandung keberkahannya bila memudahkan ongkosnya, uang belanjanya. Atau dalam pernikahan mas kawinnya boleh, atau kesehariannya uang belanjanya ya. Jadi enggak banyak menuntut. Dicari perempuan yang semacam ini ya. Biar cakep, kalau begitu enak. Udah jelek nuntut mulu, yang cari ngambek udah nuntut mulu gitu. Cari tuh yang begitu, udah cakep, masya Allah, dia nggak banyak nuntut. Ada tuh di HP kalau mau cari, mau daftar silakan ya. Itu sudah kita bahas. Yang malam ini pengajian kita, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, a'dhamu ayatan fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling besar pengaruhnya dalam Al-Quran itu ayat kursi. Ayat kursi ini hebat ya, bisa menangkal segala-galanya. Di antaranya kita baca saja. Kenapa? Di situ menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi itu bukan dari wa'ilah hukum. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatu wala. Nabi enggak pernah ngantuk, Nabi enggak pernah Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur. Itu jadi salah satu ayat yang untuk menunjukkan tingkatan keimanan kita. Di samping memang fadilah-fadilah lain itu banyak. Saya enggak terlalu banyak menceritakan fadilahnya. Hanya salah satu yang pernah saya dapat ijazah, saya ijazahkan ya. Jadi kalau saudara baca ayat kursi dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim yutuna bi syai'in ilmi wasi'a samawati wal ardi wa la ya'uduhu wa la ya'uduhunya 11 kali jangan nafas. Wala ya'uduhu wala ya'uduhu wala ya'uduhu ibzuma wa huwa sami'ul alim. Saudara kalau mau bikin obat tuh ya, mungkin praktek dukun silakan ya. Itu wala ya'uduhunya 11 kali jangan nafas ya.
Tapi yakin, ini gacauan saya kasih tuh. Saya apa aja dah orang kalau nyakit itu yang saya bacain. Ngajak saya kasih supaya apa? Supaya nanti jangan minta sama saya mulu. Udah kasih itu jasanya tuh. Musa Surahman boleh gue dapat amalin itu. Nanti mau coba-coba manjur bagus. Kalau mati gimana? Ya, itu keutamaan daripada ayat kursi banyak. Saudara boleh cari itu buku bagaimana keistimewaan keutamaan daripada ayat kursi. Dah, selanjutnya wa'adalu ayatin fil Qur'an innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dan seadil-adilnya ayat yang menerangkan keadilan dalam Quran itu yang berbunyi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah zat yang memerintahkan keadilan dan kebaikan. Ini saudara, di sini banyak terperincut ini khatib. Ya. Banyak yang membaca innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ada kumnya. Ya, mereka baca ada kumnya. Ada satu ketika saya kasih tahu, ada yang nerima, ada yang nggak nerima. Dia bilang saya nggak niat baca ayat, Ustaz niat baca doa. Itu bukan ayat doa. Belum lama kejadian. Ya, kalau ada lagi ayat yang ada kumnya, bukan bil adi. Innallaha antu adul amal apa? Bukan apa ya ayat itu. Ada ayat innallaha ya'murukum bukan bil adli. Lupa tuh. Lagi ini kadang ada suka lupa tuh. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita antu adul amanati ila ahliha. Apa tuh? Innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha. Itu ayat itu. Kalau ada kumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintah kepada kalian untuk menyampaikan amanah ya dengan adil. Apabila kita diberikan amanah, entah itu amanah berupa benda, berupa harta, berupa ucapan bil adli atau amanat jabatan, sampaikan kepada orang yang menerima dengan itu. Ayatnya ada kumnya innallaha ya'murukum ya an tu'addul amanati ila ahliha. Kalau ini nggak ada kumnya. Innallaha ya'muru bil 'adli. Ini banyak yang kelewat tambahan nih. Ini khutbah nih, khatib. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Ingat ya, yang jadi khotib nih. Ini kadang-kadang sudah terpincut. Itu masih bagus sekali kasih tahu dia nerima, tapi dia nggak nerima gitu. Saya pernah Ustaz tadi kelewat tuh ketambahan, saya bilang apa, dia bilang Ustaz selama ini belum ada perang ikatin, Anda punya majlis taklim 20 tempat. Oh iya Ustaz, nggak nerima berarti kan nggak nerima. Bukan apa dia tonjolkan majlis taklimnya ya, masalah benar salah mah siapapun namanya manusia punya salah, itu bukan kita nyalahin, ngebenerin gitu loh. Sama juga saudara sekalian tentang peristiwa Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu memakan buah kholi, itu Nabi Adam bukan salah, emang itu sudah kehendak Allah ya. Sebab sebelum jauh-jauh hari Allah menciptakan Nabi Adam ya, Allah bermusyawarah kepada para malaikat, aku akan ciptakan ya khalifah di permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi aku akan menciptakan seorang khalifah di atas permukaan bumi ini. Kemudian malaikat menjawab, atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa ya Allah menciptakan manusia ya, sementara kami sudah bertasbih semua. Nah, karakter manusia itu banyak pertumpahan darah, dikit-dikit ribut, dikit berantem, itu diantaranya. Apakah Allah nggak tahu? Allah tahu. Ya, ini sekedar bermusyawarah. Ajas berdemokrasi sudah diajarkan oleh Allah bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi. Ya, malaikat bukan protes. Nah, ketika malaikat berkata semacam itu, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tidak tahu apa yang aku ketahui, kata Allah. Ini Allah ajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha sum'aradhum
alal malaikah. Terus Allah ajarkan tuh ilmu-ilmu pengetahuan kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihi salatu wasallam, yang ilmu tersebut tidak pernah dikasih tahu oleh Allah terhadap para malaikat. Lalu kenapa Nabi Adam itu di permukaan bumi? Tatruk tadi. Memang Allah akan ciptakan sebagai khalifah. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ini iblis merasa tersingkir. Itu loh. Merasa tersinggung, kalau bahasa bebasnya tersinggung dengan Allah ciptakan Nabi Adam. Sebab sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, ini iblis sebagai guru besarnya para malaikat. Dan tidak ada satu tempat pun yang tidak pernah diinjak untuk beribadah kepada Allah. Di langit yang pertama iblis itu ibadah 1000 tahun. Yang kedua 1000 tahun, terus sampai langit ke-7. Sehingga iblis minta izin kepada Allah untuk beribadah di permukaan bumi. Silakan. Ya. Dikarenakan merasa sudah banyak ibadahnya, maka sedikit tersinggung Allah ciptakan Nabi Adam. Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya iblis bukan seperti kita sholat, hanya sekedar penghargaan. Kenapa? Sebab Allah melebihi ilmu yang diberikan kepada Allah terhadap Adam yang tidak dimiliki oleh iblis. Tapi iblis nggak mau. Kenapa? Sebab dia mengatakan ya bahwa iblis itu lebih mulia dari Adam. Diciptakannya iblis dari api, sementara Adam dari segitu doang. Ya. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, ma mana'aka an tasjuda iz amartuk, iblis, itu bahasa bebasnya, kenapa engkau itu tidak mau tunduk kepada aku ketika aku perintahkan kau untuk sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min tin wa khalaqta anna khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih mulia dari Adam, kata iblis. Kau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Segitu doang tuh bangkangnya iblis, cuma sekali. Allah murka, dilaknatlah ya iblis sampai hari kiamat. Nah, ketika mendapat laknat, bagaimana caranya? Menipu daya si Adam alaihissalam untuk sama-sama keluar. Dan ente doang enak sendirian di surga, gara-gara ente udah dikeluarin. Akhirnya goda, terkenalah bujukan dan rayuan iblis, sehingga Nabi Adam lupa bahwa itu dilarang oleh Allah. Itu pun dasarnya ya, kalau bahasa gampangnya, kata Siti Hawa, udah wahai bang, makan aja dah. Sehingga dalam kisah Quran terangkan, ya Adam, kenapa Allah larang engkau makan buah khalid? Tahu nggak? Allah nggak inginkan engkau selama-lamanya di surga, gitu kata Adam. Kata iblis. Makanya ente makan tuh buah iblis biar ente selama-lamanya di surga. Kalau ente nggak makan, ente nggak selama-lamanya. Makanya Allah larang ente. Jadi berbalik fakta itu. Allah larang untuk memakan buah khalid, jangankan makan, deketin aja nggak boleh. Nah, sehingga setan dibujuk rayunya, kenapa engkau dilarang makan buah khalid? Allah nggak kehendaki Adam kau di surga selama-lamanya. Tapi kalau kau makan buah khalid, pasti kau selama-lamanya. Apa akhirnya kata iblis tuh? Ya, inni lakuma lanasihun amin. Ya Adam, saya ini berdua penasihat kamu. Inni lakuma lanasihun amin. Aku nih buat berikan nasihat buat kamu berdua. Makan buah khalid, tenang aja. Pasti makan, barulah Allah keluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga ke dunia. Makanya di situ bukan berbuat dosa, ya, tersentuh dengan kesalahan. Ini pernah saya terangkan dalam sebuah ceramah saya. Ya, kalau memang Nabi Adam itu berbuat dosa, berarti dia bukan nabi dong. Setiap nabi pasti dimaksum, dijaga dan diselamatkan oleh Allah daripada perbuatan dosa. Kenapa Nabi Adam makan buah khalid? Itu hakikatnya memang Allah ciptakan Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi. Syariatnya memakan buah khalid itu. Makanya kan ada asbab musabab. Kenapa bisa begini? Asbabnya begini. Kenapa bisa begini? Asbab begini. Itu maksudnya, ya. Andaikan Nabi Adam nggak makan buah khalid, apakah selamanya di surga? Enggak juga. Kan pertama Allah bilang, aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi, bukan di surga. Kenapa nggak di surga?
Kalau di surga Allah ciptakan, nggak mungkin ada kita. Sebab sebagaimana biasanya wanita itu kalau melahirkan pasti mengeluarkan darah nifas atau darah wiladah. Nah sementara surga itu tidak boleh ada sedikit najis pun tempat yang disucikan oleh Allah. Sehingga nanti saudara kalau masuk surga, makan apa aja nggak pengen berak, minum apa aja nggak pengen kencing, jangan dipikirin. Nah, agak ada udah orang tasik jaga, udah nggak ada udah yang jagain WC, enggak. Semua Allah kembalikan dengan kekuasaan Allah, sebanyak dan selama apapun, selama kita makan di surga tidak. Itu nggak ada, tentu kagak juga. Ya, kali sakit perut belebek kagak. Udah semua nggak ada penyakit, semua serba kenikmatan. Makanya ya nikmat yang paling bagus, nikmat yang paling akhir ada nikmat yang sempurna. Itu yang kita harapkan. Ada nikmat kecil, nikmat besar, nikmat sempurna. Nikmat kecil nikmat dunia, ya. Nikmat besar nikmat masuk surga. Nikmat sempurna di saat Allah menampakkan zatnya kepada penghuni surga, itulah nikmat yang paling sempurna. Ya, wallahu alam apakah kita nanti ditampakkan oleh Allah buat kita apabila kita masuk surga, wallahu alam bissawab. Tapi janji Allah setiap penghuni surga akan ditampakkan zatnya. Bagaimana itu caranya? Wa kaifiyatuhu majhulah. Menurut ulama tauhid, caranya Allah menampakkan zatnya terhadap penghuni surga itu enggak boleh dibahas, majhulah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Wal imanu wajibun. Sementara percaya akan begitu wajib hukumnya. Saya ulangi nih. Wa kaifiyatuhu majhulah. Caranya nanti Allah menampakkan kepada penghuni surga zatnya itu nggak ada yang tahu bagaimana nanti Allah caranya. Wal imanu wajibun, sementara kita percaya dengan itu hukumnya wajib. Kalau kita nggak percaya jadi kufur. Itu alasan dalam kitab Ihya saya baca itu. Itu wajib kita percaya. Caranya kita nggak tahu. Sebab apa? Itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Kalau wilayah kita sebagai syariat. Kalau hakikat wilayahnya Allah. Syariatnya untuk menghilangkan lapar, kita syariat. Ada nggak yang nggak makan kenyang? Ada. Ada nggak yang nggak makan hidup? Ada. Kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Kan syariat doang. Ya kan? Ashabul Kahfi 309 tahun tidur di gua, nggak makan nggak minum, hidup. Kenapa? Allah berkehendak kepada dia. Kita jangan ikutin. Masuk kamar seminggu, jangan makan, jangan minum, insya Allah. Kaku. Kenapa? Itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita. Makhluk Allah ada yang nggak pernah makan nggak minum. Siapa? Malaikat kan makhluk Allah, dia nggak makan nggak minum. Nah, hanya sebatas manusia ini. Kenapa? Sebab biologisnya ini ada berkehendak, makanya lapar, makan, haus, minum. Ini wilayah kita namanya. Kalau wilayahnya Allah bisa saja ente nggak makan nggak minum hidup, nggak lapar nggak haus, bisa aja kalau Allah berkehendak. Kadang kudrat Allah ini berlawanan dengan kenyataan. Tuh, ini kudrat Allah, berlawanan, kekuasaan Allah berlawanan dengan kenyataan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dibakar di tengah kobaran api, Nabi Ibrahim rasanya bukan panas, kedinginan. Berlawanan kan? Api kudratnya panas, tapi tidak panas. Allah berkehendak kok. Bisa-bisa aja. Itu khusus buat Nabi Ibrahim. Bacaannya kita baca tadi, hasbunallah wa ni'mal. Itu. Jangan coba-coba. Hasbunallah lagi masukin kepada apa? Kompor gas, insyaallah. Angus. Nah ini saudara, ada namanya wilayahnya Allah yang kita nggak perlu ikut. Dah kembali. Jadi Nabi Adam itu bukan dosa, tersentuh dengan kesalahan itu. Salah keyakinan kita. Sebab kalau makan nanti, nah ini ada soalnya kelanjutannya berkaitan dengan Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa itu disalib? Nabi Isa sebagai penebus dosa manusia. Sebab kudrat manusia adalah berbuat dosa. Sehingga Nabi Isa rela mengorbankan diri disalib.
Apakah benar semacam ini? Tidak. Wala taziru wazra wala taziru wazratun wizra ukhra. Dosa seorang nggak bisa ditumpukkan tokoh lain, nggak bisa. Dosa manusia masing-masing membawa dosanya masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Gitu loh. Nanti berkaitan dengan Nabi Isa katanya. Dikarenakan kita dari zaman Nabi Adam keturunan berbuat dosa dan salah, maka Nabi Isa sebagai penebus dosa. Enak amat. Ya. Ini pendapat orang Nasrani. Gitu loh. Sementara Nabi Isa masih hidup sekarang. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tuh enggak disalib, enggak dibunuh. Dipersamakan salah satu muridnya yang setia seperti wajah Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina. Dia juga enggak yakin sebetulnya apa benar apa kagak nih Isa. Dikarenakan memang ya faktor gengsi inilah yang tidak mengakui Nabi Isa itu enggak disalib. Makanya banyak kata pendusta kan gitu. Tadi itu ya Nabi Isa masih hidup. Yang selaku keyakinan buat kita orang beriman. Dan Nabi Isa suatu saat akan turun. Menurut pendapat aliran itu tadi dikatakan Imam Mahdi. Wallahu alam. Yang pernah saya dapat pengajian itu nanti Nabi Isa itu akan diturunkan oleh Allah di saat manusia sudah kacau balau, meninggalkan syariat Allah dan sunnah Nabi. Ini hampir udah mulai nih sekarang nih. Ya kan? Maka turunlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam belajar syariat di kubur Nabi Muhammad ya untuk membawa lagi syariat Nabi Muhammad diperkenalkan lagi kepada manusia. Kemudian Nabi Isa apa tugasnya? Satu, ditugaskan oleh Allah untuk membunuh babi, untuk menghancurkan tiang-tiang salib, dan untuk nanti perang dengan Dajjal. Di mana tuh Dajjal berkuasanya? Sekarang sudah mulai rencana ya di atas Masjidil Aqsa. Nanti itu namanya Istana Sulaiman. Ya nanti akan itu namanya Istana Kerajaan Sulaiman. Nah di situ itu iblis berkuasa dan di situ Dajjal berkuasa dan Dajjal itu akan menjadi pemimpin. Itu. Nanti semua orang-orang Yahudi kembali ke Palestina. Makanya andaikan sekarang itu banyak orang-orang Israel untuk merebut Masjidil Aqsa, emang udah begitu sejarahnya. Kalau nggak gitu nggak terjadi kiamat. Akan dikuasai oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nanti dibikin istana negaranya Sulaiman, Temple of the King Sulaiman. Tuh. Nanti itu di situ Dajjal berkuasa. Akhirnya nanti akan perang dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka menanglah Nabi Isa. Dan nanti orang-orang Yahudi pun akan dibantai oleh umat Islam. Maka sekarang ada pohon apa tuh di sana Palestina tuh banyak pohon itu. Hah? Nah itu nanti itu tempat bersembunyi orang-orang Yahudi. Nanti dia ngomong tuh pohonan, Muslim, nih Yahudi nih. Benar, begitu akan terjadi. Yang ngumpet di bawah batu juga, ini orang Yahudi nih. Kapan itu saatnya? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Ya ini kembali. Jadi menerangkan masalah ayat innallaha ya'muru bil adli ya. Jadi nggak ada kumnya. Awas hati-hati khotib ya supaya jangan salah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kalau yang tadi itu innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahli, ada kumnya. Dan hanya saudara sekalian, mudah-mudahan kita lanjut lagi ya supaya lebih gampang mungkin pada kesempatan yang datang. Mudah-mudahan Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabb minal akhyar Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu
ببركتهم وحسنا بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم من الفتن الله 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 Rabbi faj'alna qabulatan kulli sulama maula sallallahu alaihi wa sallam fi dini wa bil akhirah wal jamara bi jamlah wal barakah fil hali wal mali wad dar wal ghayr haratin nabi al fatihah. Amin ya Rabb. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة بشفاعة الفاتحة